Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berniat semoga Allah menyampaikan cita-cita dari pernyataan sikap kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Tokoh Aktivis Minangkabau tentang tolak undang-undang dan pindah ibu kota negara atau IKN. Dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini: 1. Kewajiban untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslimin, mengungkap persekongkolan para penguasa boneka dengan para oligarki dan negara-negara kafir untuk melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam. Kedua, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang ditopang dengan undang-undang IKN tidak layak untuk diimplementasikan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pemindahan ibu kota negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Kedua, pemindahan ibu kota negara akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Ketiga, secara geologis terdapat banyak kelemahan untuk menjadikan wilayah penajam pasir utara sebagai ibu kota negara, sehingga biaya akan menelan anggaran pendapatan. Kami, Habaib Ulama, tokoh masyarakat Madura menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar pemerintah RI hendaknya memprioritaskan penyelesaian krisis dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, maka Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu atau FKUIB menyatakan: pertama, menolak dengan tegas Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN tahun 2022 secara total dan menuntut
pencabutannya tanpa syarat. Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota negara saat ini, serta banyaknya mudorot, baik secara dimensi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Yang kedua, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembangunan negara berbasis hutang ribawi yang tidak akan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Mega proyek pemindahan IKN yang diduga kuat akan membebani APBN dengan pertumbuhan hutang yang berbasis riba akan membebani rakyat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Riba sudah ditegaskan keharamannya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan mega proyek pemindahan IKN ini yang diduga kuat cacat hukum dan cacat prosedur, juga semakin memberikan jalan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai Indonesia yang mayoritas Muslim. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Maka Majelis Romata Ciamas Bogor memandang bahwa menurut Islam, negara dan pemerintah adalah pelayan umat atau publik. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat beserta berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk hidup layak. Negara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk hajat hidup rakyat, bukan malah menyusahkan rakyat. Oleh karena itu, Majelis Romata Ciamas memberikan seruan kepada pemerintah dan umat Islam sebagai berikut. Pertama, menyeru kepada pemerintah untuk mencabut keputusan dan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat. Kedua, mengajak segenap umat Islam untuk mengambil dan hanya loyal kepada sistem peraturan dan perundang-undangan yang berasaskan akidah Islam. Sistem yang tegak di atas kebenaran yang hakiki, yakni tegak di atas akidah dan sistem hidup yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat undang-undang. Dialah sebaik-baik pembuat hukum karena Dia adalah pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Dia Allah Maha Tahu, Maha Adil dan Maha Pemilik segala kesempurnaan. Karena itu sudah selayaknya pula hukum-hukumnya diperjuangkan dan diterapkan karena dipastikan mampu menjadi solusi tuntas atas seluruh problem kehidupan, sekaligus memberi rasa keadilan dan ketentraman bagi seluruh manusia serta rahmat bagi sekalian alam. Demikian Kamis 27 Januari 2022 Dewan Pembina Majelis Romata Ikhwanul Hakim. Takbir. Allah. Takbir. Allah.